Yang merekam siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu, thalabul ilmi, kajian hadis pada malam hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa bersua dengan beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustazah Arifah Rahmanti LC sebagai Ustazah pada malam hari ini yang akan pada kajian hadis pada malam hari ini, dan yang terhormat Ibu Sinagawa Febrianti selaku Komandan Fasil Hadis, dan Umi wa Ukhti yang disayangi Allah. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada kajian hadis malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tasmik hadis ke-38 bab akhlak keutamaan memberi nafkah, yang ketiga penyampaian materi kajian oleh Ustazah Arifah Rahmanti LC, kemudian yang keempat adalah tanya jawab maksimal 3 sesi, 3 pertanyaan. Pertanyaan boleh disampaikan langsung atau melalui kolom chat. Kemudian yang kelima, doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Arifah. Yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu tasmik hadis ke-38. Silakan yang mau murojaah hadis 38. Persilahkan. Ditunjuk saja, tunjuk. Ditunjuk ya. Bunda Tiviana. Bentar Ki, belum siap. Belum siap. Siapa ya? Ini hadisnya agak atas ini. Ustazah Fida, Ustazah Fida. Aduh. Nggak merepotkan kami. Tunjukkan Ustazah Afida, boleh? Apa saya juga. Mana siap? Coba ya. Hadis 38 bab akhlak tentang keutamaan memberi Kacau dengan kabel. Nggak ngaruh. Sampoan aja nggak cukup. Kamu butuh milk. wabarakatuh. Hair suplemen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi
illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi famim ra'atika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 54. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah Arifah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dengan siapa nggih yang Ustazah Afida. Ustazah Fida, Masya Allah, salam kenal nggih. Sudah bagus tadi untuk ini pemutaran atau tasmih hadisnya. Biasanya langsung gitu aja nggih. Ya. Tasmi aja kan? Iya Ustazah. Oh, nggih. Insya Allah sudah ini sudah bagus pelafalan hadisnya. Boleh lanjut aja ke yang lain, monggo. Ada yang lain lagi yang mau murojaah hadis? Coba murojaah hadis 38. Nah, ini ada Ukti Husnul. Uti Santi. Uti Santi Oh, Uti Rasyanto. Santi. Boleh, silahkan. Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran atas kesempatannya Ukti Rizky. Mohon koreksinya ya Ustazah. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 38. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Kayaknya signalnya hilang. Oke. Ustazah. Saya ulang Boleh yang ya lain, Bu. Ustazah. Oh ya, diulang, silahkan. Signalnya hilang. Saya juga izin tutup kamera sebentar. Ada lagi. Oke, Saya ulang lanjut kembali, dulu. boleh? Boleh, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi hatta ma taj'alu fi famim ra'atika. Rawahul Bukhari. Illa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. coba tadi illa ujirta 'alaihanya belum kayaknya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma fi famim ra'atika. Hattama Rawahul Bukhari. taja'alu. Oke, kurang taja'alunya tadi. Oh iya. Hatta ma taj'alu fi famim ra'atika. Oke. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidak menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala atasnya, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 54. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sip.
Sudah lumayan lancar tadi ya. Ada dua yang Allah lain juga Rizky. lancar. Ya, boleh ini ada dilanjut? Bunda Tiviana dan Ukti Rifda, Bunda. Silakan Bunda Tiviana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiviana SHA 2770377. Setoran hadis nomor 38 bab akhlak. Keutamaan memberi nafkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Silakan dilanjut. Ya, silakan Ukti Rifda Hanif. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 38 bab akhlak, keutamaan memberi nafkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka latun fiqa nafaqatan. Mengharap tabtaghi. Innaka lantun fiqa nafaqatan illa tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu diberi pahala, termasuk apa yang termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 54. Oke, Masya Allah. Ya, sudah lancar ya. Tinggal berapa orang lagi? Sudah Ada lagi? Ustazah. Langsung Sepertinya kita. ada Ustazah. Bagaimana? Sudah ya? Sudah. Oke. Waktunya juga sudah. Untuk acara selanjutnya, kita langsung saja materi akan disampaikan Ustazah Arifah Rahmanti LC. Saya akan membacakan biodata beliau. Nama Arifah Rahmanti LC, nama panggilan Arifah, tempat tanggal lahir Karanganyar, Jawa Tengah 11 Mei 1986, status menikah, aktivitas ibu rumah tangga, mengajar dan owner DC Halal Mat. Pekerjaan pengajar di Mahat Bahasa Arab Umar bin Abdul Aziz Mataram. Pendidikan S1 jurusan Hadis Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Akun sosialnya tidak ada. Alamat Bumi Kodia Asri, Mataram. Moto hidup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian, Ustazah, ada? Cukup. Sudah cukup, ya, Masya Allah. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Ustazah untuk menyampaikan materinya. Materinya, ya. Oke, silahkan Ustazah, Oke, monggo. langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana min amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin insyaallah. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa langsung ya bermuajahah. Ini sepertinya pertama kali banget gitu. Karena biasanya mungkin via WhatsApp. Alhamdulillah juga sinyal mendukung hari ini di Mataram. Kalau boleh tahu ini nanti dari mana saja gitu ya, mungkin perlu tahu juga ini kan biasanya hanya ketemu di grup seperti itu. Alhamdulillah bisa langsung bermuajahah melalui media Zoom ini pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas bimbingan beliau, atas perjuangan beliau. Alhamdulillah pada masa sekarang ini sampai detik ini kita bisa merasakan manisnya iman seperti itu, dan insya Allah kita menjadi umat yang diberikan kelak syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja nggih untuk materi kita pada malam hari ini. Tadi sudah kita awali dengan tasmi' hadisnya, masya Allah. Ini mungkin senior saya mungkin, atau istilahnya yang senior atau mungkin yang sepantar dengan saya, atau mungkin yang ada di bawah saya usianya. Nanti kalau mungkin saya ada salah kata atau salah panggil seperti itu, salah menyapa, mohon dimaklum saja nggih, karena kita baru pertama kali ini jumpa langsung. Untuk pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqo nafaqatan, ya. Jadi di sana ada kata, saya ulas dari ini dulu ya, makna perkata hadisnya. Anfaqo yunfiqu itu artinya menafkahkan. Innaka sesungguhnya engkau, kamu. Jadi ini khitab untuk kita atau panggilan untuk siapa? Umat Rasulullah SAW. Lan tunfiqo, tidaklah kamu menafkahkan, tunfiqo nafaqatan. Nafaqatan itu berarti nafkah seperti itu ya. Secara umum bentuk nafkah, pemberian untuk keluarga seperti itu ya. Tabtaghi biha wajh Allah. Ibtagha yabtaghi itu artinya mengharap. Itu artinya mengharap wajh Allah. Wajah. Wajhun itu artinya kan wajah. Tapi maksudnya adalah apa di sini? Keridhaan Allah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tabtaghi biha wajh Allah illa. Jadi ada awalnya itu, di awal hadis ada lan, ada sebuah bentuk kata yang menyatakan negatif, kemudian ada bertemu dengan illa, kecuali. Jadi maknanya itu menuju ke yang positif gitu, karena ada dua kalau dalam bahasa Arab ini namanya nafi ketemu dengan istisna. Jadi dia artinya adalah sungguh apa yang kamu berikan untuk keluargamu itu ya, kamu niatkan untuk menafkahi keluargamu itu dan mengharap ridha Allah, tidak akan diberi balasan kecuali balasan yang terbaik. Seperti itu. Akan semuanya itu akan diberi pahala, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Nah, yang kata-kata yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu kan, kalau kita bayangkan yang disuapkan ke mulut istrinya, yang disuap masuk ke mulut itu kan sedikit, betul kan? Gak mungkin kita nyuap pakai sendok yang gede banget gitu, gak mungkin. Pasti yang cukup untuk masuk mulut sedikit, mengganjal perut sekalipun hanya sekecil itu atau kadarnya sesedikit atau sesederhana itu, semuanya itu sudah mendapatkan ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan mencari nafkah tadi. Nah, ini ya
secara umum hadis ini pasti ditunjukkan kepada siapa? Siapa sih yang dikhitab atau yang dipanggil oleh hadis ini? Tentu saja kalau dalam sebuah keluarga yang menjadi pemimpinnya adalah laki-laki atau para suami seperti itu. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Di sana sudah saya rangkumkan keutamaan, keutamaan bekerja, mencari nafkah seperti itu ya. Jadi setiap apa yang diusahakan, diupayakan oleh seorang kepala keluarga, suami dalam hal ini, itu merupakan apa? Merupakan amal soleh yang pahalanya itu enggak tanggung-tanggung. Itu adalah pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa? Keberkahan, kemudian ganjarannya itu udah deh, gak usah pikir berapa. Wah, kalau saya ngasih misalnya gini, saya hanya bisa memberi misalnya hanya sekian ratus ribu atau hanya memberi sekian. Seperti itu, apakah pahalanya nanti saya juga tergantung itu aja seperti itu? Enggak. Tapi sekecil apapun tadi dalam hadis disebutkan, walaupun itu hanya suapan ke mulut istrinya, artinya sedikit sekali kadarnya seperti itu sudah beri ganjaran yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh patah semangat gitu, nggak boleh kehilangan kehilangan semangat, terus kemudian jadi malah malas-malasan. Justru kalau sedikit aja Allah ganjar, yang banyak insya Allah tentu saja lebih banyak pahalanya dan lebih banyak keberkahannya seperti itu. Nah, kemudian boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Dalam hadis ini juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa menerangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang luar biasa untuk siapa, para suami misalnya, atau misalnya ayah, ibu kita seperti itu yang bekerja kemudian menafkahi keluarga, itu kenapa diganjar dengan ganjaran yang sangat luar biasa? Karena ya ini tadi di slide kedua, nomor 2 itu ya, maksud saya di slide ketiga ini. Karena pencari nafkah itu mereka telah merelakan waktu, betul kan? Waktu, tenaga, pikiran, kemudian perasaan, semuanya itu mereka curahkan, semuanya hanya untuk demi kebahagiaan keluarga, demi kemaslahatan yang terjadi di dalam keluarga itu. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan juga bahwasanya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu sama dengan jihad di jalan Allah, seperti itu, ya kan? Jihad di jalan Allah itu nggak harus melulu yang formal gitu kan. Saya mau ke medan perang, saya mau bunuh musuh, enggak gitu. Tapi ternyata memberikan nafkah kepada keluarga itu juga serupa atau sama dengan jihad fisabilillah. Jadi ketika meninggal saat mencari nafkah itu luar biasa, berarti meninggalnya menjadi syahid. Dalam pengertian ini ya, yang bukan syahid melawan musuh atau melawan musuh Allah dalam medan perang. Jadi syahid yang istilahnya dalam istilah lain. Kemudian dalam slide selanjutnya boleh dilanjut. Menafkahi keluarga juga berarti kenapa orang begitu amat terpacu, kemudian semangat seperti itu? Karena seorang pemimpin atau kepala rumah tangga yang baik itu pasti ingin mempersiapkan bekal perada keberlangsungan keluarga seperti itu. Bagaimana masa depan nanti, bagaimana
oke lah, sandang, pangan, papan, kemudian tidak cukup itu saja, pasti juga harus ada pendidikan, betul kan? Nah, kemudian pendidikan, kemudian nanti bagaimana dan lain sebagainya. Kalau kita selalu dengar-dengar gitu kan, wah kok semakin kesini zaman itu semakin banyak sekali kebutuhan, nggak kayak zaman dulu ya, gini. Ya memang karena memang zamannya sudah tidak bisa kita samakan dengan mungkin zaman kakek nenek kita, nggak bisa seperti itu karena tuntutannya lebih kompleks gitu kan, tuntutannya lebih kompleks sehingga menjadikan kok jadi kayak banyak sekali, tapi nggak usah khawatir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjamin bahwasanya setiap ini binatang melata sekalipun, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sekalipun hanya binatang binatang melata itu kan, kalau kita pikir binatang melata itu kan ya Allah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi itu aja sudah Allah jamin rizkinya, kehidupannya insya Allah tetap dalam perawatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah khawatir. Asal Nah, bagaimana? Asal kita sebagai kaum muslim, sebagai manusia yang beriman, berakal seperti itu, nggak perlu khawatir. Yang penting kita yakin, betul kan? Yang penting kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin dan sudah menentukan kadar rezeki kita masing-masing seperti itu. Nah, jalan meraihnya gimana? Nah, ini tadi mencari nafkah. Oke, boleh di slide selanjutnya. Di situ di halaman 4 sampai halaman 5 itu ya, 2 halaman itu keutamaan menafkahi keluarga. Yang pertama itu tadi ya, mendapatkan pahala yang berlimpah ruah, sebanyak-banyaknya pahala seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya. 3, mencari nafkah itu berarti menghalangi diri dari api neraka seperti itu. Ini adalah 3 pokok keutamaan seseorang yang keluar dari rumahnya, bekerja dengan ikhlas untuk menafkahi keluarganya. Pahala nggak usah diragukan lagi. Allah siapkan pahala yang banyak sekali untuk yang berjuang mencari nafkah. Ini suami, entah itu suami atau mungkin nanti istri seperti itu ya, laki-laki, perempuan seperti itu. Nah, kemudian mendapatkan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu maksudnya apa? Gini loh, aduh saya udah capek kerja nih gitu kan. Kadang kalau penyakitnya orang zaman sekarang gitu kan, saya capek kerja gitu, terus aduh ada anak yang harus diberi nafkah, dibelikan ini itu, belum lagi kepikiran nanti kalau istilahnya sekarang kan sandwich generation gitu kan, ada orang tua yang masih ditanggung, saya yang capek kerja, mereka yang nikmati. Nggak boleh kita punya pikiran kayak gitu. Sesekali bolehlah self reward gitu kan, kita berikan diri kita juga ya misalnya pakaian atau pakaian yang layak, cukup udah. Tapi apa yang kita nafkahkan kepada keluarga ini loh, ada balasannya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya tidak satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antaranya berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan satu lagi, sedang yang satu berdoa, ya Allah berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Artinya pelit sama keluarga, kayak gitu. Jadi orang yang berinfak, menafkahi keluarganya seperti itu, hitungannya sedekah, pahalanya luar biasa dan akan didoakan oleh para malaikat supaya Allah memberikan ganti yang atau istilahnya mendatangkan lagi lebih banyak rezeki kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menghalangi diri dari api neraka. Ini bisa dibaca sendiri hadisnya ya, untuk penjelasannya itu. Nah, kemudian sedikit lagi mungkin penjelasan saya.
kewajiban mencari nafkah itu kan sejatinya dibebankan ke pundak seorang suami dalam keluarga ya, atau laki-laki. Loh, kenapa demikian? Ya memang karena laki-laki itu memiliki kelebihan, ya, memiliki keutamaan, kelebihan dibandingkan perempuan. Ya, yang saya rangkum kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari hal fisik. Secara physically atau jasadiah, penciptaannya ya, tobiahnya itu artinya laki-laki itu diberikan kelebihan dari kekuatan fisik, kemudian kekuatan akalnya seperti itu, mungkin kesabarannya, keteguhannya, kegigihannya, keuletannya seperti itu Allah berikan keutamaan atas laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Atau misalnya kalau perempuan lebih moody orangnya, lebih mudah kadang tahu dikit-dikit ngambek atau apa seperti itu. Mungkin ada laki-laki yang seperti itu, tapi mungkin lebih bisa mereka tekan seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jelas dalam ayat disebutkan bahwasanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu qawwam. Nah, jadi teman-teman semua mungkin tahu bahwasanya qawwam itu artinya apa sih? Pemimpin kan. Oke, jadi banyak tafsirannya kan, pemimpin ini dan itu. Nah, tapi saya berikan di sini adalah penanggung jawab, pelindung, pengayom seperti itu, bahwasanya laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik, membimbing wanita dalam konteks taatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di slide yang paling akhir di sana bagaimana sekarang kalau misalnya ada keadaan yang menjadikan seorang wanita yang harus mencari nafkah untuk keluarganya. Seperti itu. Ini banyak ya. Artinya tidak bisa kita pukul rata seperti itu. Kondisinya beda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain seperti itu. Nah, terus kalau misalnya sang istri harus mencari nafkah, entah itu dia yang utama seperti itu atau dia istilahnya membantu, melengkapi seperti itu, tidak bisa kalau nanti misalnya gini, ada timbul problem, nanti tidak bisa kita terapkan satu dengan yang lain itu sama, tapi harus melihat situasi dan kondisi. Nah, tapi di sini ada rambu-rambu utama yang harus diperhatikan oleh seorang wanita saat keluar rumah ketika mencari nafkah. Pertama, mendapat izin dan ridho dari suami. Kedua, tidak mengabaikan urusan di rumah, misalnya sudah punya anak seperti itu ya. Tetap harus bisa bagaimana memanage urusan pekerjaan, rumah, anak dan sebagainya. Jadi saya tuh betul-betul ya salut seperti itu untuk mungkin working mother gitu ya, yang juga sudah kerja terus kemudian juga mengurus suami, kemudian anak dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, itu salut dan betul-betul mendapatkan pahala yang double malahan gitu ya. Jadi pahalanya juga luar biasa. Nah, 3, menjaga diri saat bekerja. Nah, jadi ada tahu batasan-batasan, oh ya, saya ini sudah menikah, oh ya, saya sudah bersuami, seperti itu. Nggak boleh misalnya terlalu larut gitu kan, terlalu larut dalam pergaulan seperti itu. Oh, nggak apa-apa kan nih dalam suasana kantor atau misalnya gini, tapi tetap harus tahu batasan yang ini tadi ya, menjaga diri saat bekerja. Kemudian tidak ada yang terzolimi, maksudnya kalau memang harus bekerja seperti itu, tapi ini ingat ya, konteksnya beda-beda. Kalau memang harus bekerja, terus misalnya ada anak seperti itu, harus misalnya menitip ke
orang tua yang mungkin sudah tua sekali atau mungkin malah sedang sakit-sakitan seperti itu, nanti jatuhnya malah menzolimi, itu sebaiknya dihindari aja. Kemudian yang kelima, harus juga mengutamakan sikap tawadhu terhadap suami. Jadi nggak boleh mentang-mentang dia yang ini punya uang seperti itu lebih banyak, atau nafkahnya atau gajinya lebih besar, kemudian main atur-atur gitu. Tetap kita kembalikan ke dalam ayat tadi, bahwasanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu harus tetap harus tetap kita patrikan dalam benak kita. Oh iya, ada suami yang harus tetap dijaga muruahnya atau dijaga harga dirinya seperti itu, sehingga kita tidak melampaui batas. Oke, jadi mungkin pembahasannya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ana kembalikan ke moderator, Doli. Syukran Ustazah. Ilmu yang sangat bermanfaat ini. Mungkin ada ini masuk ke sesi pertanyaan, tanya jawab. Saya buka sesi pertama, 3 pertanyaan, silahkan. Ini Uhti Ani Aziz, silakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustazah ya, mau nanya ini. Misalkan suami istri ya, Ukti ya. Misalkan yang istri itu juga bekerja, terus mungkin dari sisi penghasilan itu malah lebih banyak dari suami, Ukti ya. Terus kemudian apakah nafkah yang diberikan suami itu harus tetap ada, meski mungkin sudah ada kesepakatan antara keduanya untuk misalkan kebutuhan sehari-hari itu istri yang nanggung, sementara yang sekolah atau mungkin yang lain itu suami yang nanggung, boleh nggak seperti itu Ustazah ya? Ataukah harus tetap nafkah dari suami itu tetap harus ada diberikan ke istri, misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan sebagainya? Itu saja Ustazah, mungkin saya berharap artinya meskipun dari istri pahala memberikan nafkah suami itu gimana Ustazah itu ya. Itu saja, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Silakan Ustazah. Silakan Oke. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus ini ya, tadi mungkin saya jawab dari pertanyaan yang paling akhir dulu. Bagaimana ketika ini ya, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap, istri jatuhnya kayak menafkahi suami gitu kan. Jadi kalau kita pikir tidak tidak serendah itu kok. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kayaknya bukan suaminya jadi nggak bisa apa-apa nih gitu, suaminya kayak numpang hidup sama dia gitu kan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu tuh, atau ya bahasa-bahasa netizen zaman ini seperti itu tuh baiknya dibersihkan lah gitu. Nggak masalah. Pun terjadi juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang punya kelebihan harta seperti itu, sedangkan suaminya tidak bekerja, artinya sudah bekerja gagal seperti itu, atau penghasilannya mungkin ada tapi dikit sekali. Nah, jadi nggak perlu istilahnya bilang atau kita malu gitu kan, kita berikan pada suami gitu, nggak perlu malu dengan kata orang lah gitu. Kamu memberi, kok malah kebalik, malah kamu istri memberikan nafkah kepada suami, enggak. Jadi nggak perlu nggak perlu
ini nggak perlu dijadikan itu sebagai apa sih istilahnya, nggak perlu dibesar-besarkan. Nah, istilahnya gini, yang namanya keluarga itu kan pasti ada jalan rezekinya masing-masing, ya kan? Seperti halnya saya samakan, setiap keluarga ada ujiannya masing-masing, kayak gitu, ya kan? Jadi ada yang suaminya full gitu kan, bisa mengcover ini itu semuanya dari A sampai Z, istrinya butuh ini, sehingga sampai istrinya nggak perlu bekerja lagi, cukup di rumah seperti itu ada. Ada yang suaminya kerja tapi mungkin hanya setengah dari kebutuhan rumah tangga yang tercover seperti itu, seperti makan, mungkin pakaian, biaya SPP anak, ini itu, listrik, air dan sebagainya. Nah, jadi istri juga bekerja seperti itu, dan ini sama-sama. Ada juga yang istrinya yang tadi ya kasusnya lebih banyak gitu kan, uang belanjanya, pendapatannya kayak gitu. Itu nggak masalah, berarti kita tuh utamakan apa ya, sikap legowonya atau istilahnya besar dadanya gitu, apa istilahnya, lapang dada, berbesar hati seperti itu, bahwasanya kita rezeki yang dititipkan dari siapa, melalui istri atau melalui saya seperti itu kan. Kalau misalnya kita berbicara pada kita perempuan seperti itu, melalui saya itu lebih banyak seperti itu. Ternyata emang inilah jalan Allah menitipkan rezeki untuk keluarga saya gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir, karena memang ya itu tadi sudah saya wanti-wanti bahwasanya biasanya kekhawatiran itu muncul karena komentar orang lain gitu, ya kan, komentar atau perkataan-perkataan yang, loh kok jadi kamu yang nafkahin suamimu gitu kan, apa ya pantes. Nah sekarang suami juga udah kerja, terus memang pendapatannya segitu, terus habis itu dikomunikasikan aja gitu kan, oh sebenarnya nggak ada patokan khusus gitu kan, suami itu harus makan ini harus istilahnya berasnya apa gitu, itu komunikasinya antara keluarga masing-masing aja gitu kan. Satu keluarga pasti punya pola komunikasi yang beda dengan keluarga yang lain. Nggak apa-apa, nggak harus misalnya suami nanggung listrik, air, makan ini, nggak perlu. Kemudian istrinya nanti misalnya baju atau sekolah anak itu di ini aja, diatur aja, nggak harus seperti itu. Karena memang keterbukaan gitu kan, ini gaji saya sekian gitu kan, gimana nih gitu, kita harus bayar apa, atau kita punya apa yang ini yang harus dibayar, ditanggung, itu di cara penyelesaiannya gimana sehingga tetap tercipta kemaslahatan dan kedamaian dalam satu keluarga itu, seperti itu. Kira-kira seperti itu nggih untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Wah, ini ada di Ustazah. Nggih. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Nggih. Yang dari Uhti Imas. Assalamualaikum Ustazah. Ahwan mau bertanya, kewajiban mencari nafkah ada pada suami. Tetap apabila suami sama sekali tidak bekerja karena sudah berusaha cari kerja, mungkin karena faktor usia jadi sulit dapat kerja, sementara istrinya yang bekerja, apakah suami berdosa? Oke, ini Ana langsung jawab nggih. Ini kita garis bawahi, suami sudah berusaha mencari kerja. Nah, gitu kan. Ingat, sudah berusaha semaksimal mungkin, gitu kan. Terus nggak bisa juga, ngelamar ke sini nggak bisa, ngelamar ke situ nggak bisa, mental juga, karena faktor usia misalnya seperti itu kan. Nah, ketika udah ada garis bawah seperti ini, sudah bekerja, sudah mengupayakan, sudah berusaha seperti itu, tapi juga belum dapat. Nah, suami gugur ininya, apa istilahnya, tidak berdosa seperti itu. Ya, kecuali kalau ada kemampuan, kemudian dia tidak mau mengusahakan
seperti itu. Udah kok kemarin kesini gitu. Habis itu terus pasti istrinya kan ya namanya kita manusia kan, kemudian kita komunikasikan, coba lagi kalau kesini gimana, kalau kesini gimana. Oh iya nanti saya coba misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah dicoba gagal juga. Nah kemudian istri juga nggak boleh nggak boleh nunjuk-nunjuk gitu. Kamu sih nggak mau, saya bilangin kesini aja gitu kan. Biasanya ibu-ibu gitu kan. Udah dikasih tahu kesini, gini, itu gini gitu. Nah, kalau bisa lah hal seperti itu di minimalisir atau ditekan seperti itu. Jadi kalau belum dapat, udah kesini nyoba. Hubungi sana, hubungi sini, coba lewat sana, coba lewat sini, apply ke sana, apply ke sini, belum juga. Oh ya, harus harus benar-benar diutamakan rasa itu tadi ya, lapang dadanya. Aduh, mungkin ya udah usahanya sampai sini, terus gini, besok mungkin. Nah, tetap kita harus ciptakan pikiran positif gitu. Oh besok mungkin. Jadi ada satu cerita nih ya, ada seorang yang memukul batu gitu. Batu itu dipukul 100 kali, nggak pecah-pecah gitu kan. Dia pukul terus gitu. Udah dah gitu. Saya give up aja udah, nyerah aja dah gitu. Terus ternyata kenapa kamu berhenti? Udah saya pukul 100 kali tapi dia nggak pecah-pecah gitu kan. Mungkin dia butuh dipukul 101 kali gitu kan. Ternyata ada satu yang belum dia coba, atau ada 102 kali atau 103 kali. Nah istilahnya gini, kadang kita nggak menyadari bahwasanya usaha atau jalannya itu masih ada, tapi ternyata kita yang sudah udah nyerah duluan lah kadang gitu. Tapi ala kulihal kalau memang masih bisa diusahakan dan tidak menzolimi diri sendiri sampai benar-benar mencelakakan diri sendiri, itu nggak perlu. Tapi yang jelas tuh semaksimal mungkin. Jadi kalau udah kayak gini sulit, suami tidak berdosa dan yakin aja gitu bahwasanya nanti rezekinya entah dari istri atau entah dari jalan yang lain seperti itu. Tetap harus yakin itu aja. Baik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu Ustazah ingin bertanya dari Umi Munaneh, tanya, jika suaminya berpenghasilan besar, apakah kita tidak boleh meminta lebih atau hanya sesuai dengan yang diberikan suami kita? Jadi apakah kita tidak boleh meminta lebih gitu maksudnya gitu? Oh ini ya jatahnya gitu ya? Iya, lebih dari jatah yang diberikan. Ini tuh kalau kasusnya seperti ini kan suami penghasilannya besar seperti itu. Kemudian kita butuhnya apa? Kemudian gini. Ada standar yang diberikan oleh Islam bahwasanya yang harus betul-betul tercukupi itu kan makan, ya, kemudian kiswah, pakaian, kemudian tempat tinggal. Sebetulnya kalau itu udah tercukupi, tempat tinggal tuh ya, misalnya belum ada rumah sendiri, ngontrak seperti itu, atau bagaimanapun entah itu ngekos seperti itu, dengan batasan kewibawaan keluarga itu terjaga. Sekalipun ngekos ini kan, ngekos satu kamar, kalau di mana di Jakarta mungkin seperti itu, atau di Bekasi atau di mana-mana ngekos sekamar gitu, tapi itu adalah tempat tinggal yang layak yang bisa diberikan oleh seorang suami, itu udah gugur kewajibannya. Terus kalau di kasus yang ini suaminya penghasilannya besar atau istilahnya lebih dari yang standar yang 3 tadi yang saya sebutkan, apakah boleh
kita tidak boleh meminta lebih. Gimana ya? Istri yang baik tidak ngorek-ngorek gitu, tidak ngorek-ngorek. Kalau memang ada, gajinya kan sekian, misalnya sekian puluh juta, tapi ternyata kebutuhan keluarga kita 5 juta aja udah selesai gitu, misalnya, atau sudah cukup semua. Nah, ketika suami nggak ngasih lagi, kita nggak minta nih, tunggu tahu dikasih gitu kan, dikasih, kita nggak ngasih juga gitu kan. Oh ternyata husnuzon aja, kita harus tetap husnuzon. Oh mungkin ditabung, oh mungkin ada keperluan siapa, mungkin masih ada orang tuanya, ada ayahnya atau ibunya, itu yang dikasih gitu kan, nggak apa-apa, kita legowo aja gitu. Terus misalnya ditabung atau nabung tapi nggak bilang-bilang gitu kan, tiba-tiba tabungannya banyak, itu senang sekali gitu kan. Tapi alangkah baiknya komunikasi sih, kembali ke bagaimana cara seperti itu kan. Kalau istri diberitahu itu kan sebenarnya itu adalah bagian dari menghargai ya, seperti itu. Karena istri itu kan kalau dalam kitab-kitab disebut syarikatur rajul atau partner suami gitu kan, bukan di bawah gitu sebetulnya, tapi syarikah itu adalah di samping partner gitu, bekerja sejajar sebetulnya. Jadi dalam hal yang istilahnya kerjasama dalam membangun kemaslahatan di keluarga itu partner, sama sejajar. Jadi apakah kita tidak boleh meminta lebih? Sebenarnya sekali waktu mungkin bolehlah kita tanyakan gitu kan. Kalau memang kita udah tanyakan tapi ternyata suami bilang itu buat ini, oke. Tapi kalau suami nggak mau terbuka misalnya gitu kan, nggak ada deh gitu, kadang mungkin apalah gitu, ya udahlah legowo aja dulu. Nanti kita gini kan, kita selalu kedepankan positive thinking gitu, sama gimana supaya rumah tangga ini tetap adem, tetap damai gitu. Toh ngalah juga bukan berarti kita kalah kan gitu. Silahkan dilanjut. Ya Ustazah, ini untuk sesi pertama sudah 3 pertanyaan. Untuk sesi kedua ini ada lagi pertanyaan Ustazah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana dengan laki-laki yang sudah bercerai tapi tidak menafkahi anak-anaknya? Demikian Ustazah. Jadi kalau yang sudah cerai seperti itu, memang yang untuk anak-anak ini masih harus istilahnya ada diberikan setidaknya yang basic-basic tadi, yaitu kebutuhan makan, kemudian kalau dia sekolah dia dibayarkan uang sekolah. Tapi kalau tidak menafkahi anak-anaknya ya jatuhnya dia zolim seperti itu, karena anak gitu kan, anak-anak. Nah sampai misalnya si istri ketemu jodoh lagi, nah itu udah gugur kewajibannya karena sudah ada suami misalnya, ya istrinya sudah menikah lagi seperti itu, jadi itu sudah gugur kewajibannya kayak gitu. Jadi jatuhnya zolim dan berdosa gitu kalau tidak menafkahi anak-anaknya terutama. Ya, itu tadi pertanyaan dari Ukti Eka Widianti. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Tiviana. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, berarti bukan kewajiban suami untuk menyampaikan berapa nominal penghasilannya ya Ustazah? Oke. Iya. Ustazah. Kalau kita bilang wajib gitu, sebenarnya sih kalau dibahas oleh beberapa guru kita juga tidak wajib sebenarnya menyampaikan penghasilannya sekian sampai koma-komanya gitu kan, Rp500 gitu. Enggak ini yang jelas. Tapi suami yang baik tentu saja yaitu tadi menghargai istrinya. Ini loh, gajiku tuh misalnya cuma 5 juta gitu, tapi ada potongan apa itu malah
istilahnya enak kan, jadi istrinya tahu. Tapi mungkin ada juga yang suami ngelihat tabiat istrinya gitu. Wah, nanti kalau aku terbuka istriku terlalu boros atau bagaimana gitu. Mungkin ada itu ada maslahat yang mau dijaga gitu kan. Ya, sebetulnya tidak berkewajiban seperti itu, tapi suami yang baik pasti terbuka hal itu, dan istri juga nggak harus ngejar gitu, mendesak gitu kan, berapa sih gitu kan, enggak, tapi gimana, cukup nggak kalau misalnya saya butuh ini, beli ini gitu, oh iya cukup, bener ya gitu kan, bukan bukan utang, atau misalnya bukan hasil yang nggak berkah atau gitu. Jadi ya kalau kita sudah pastikan itu semua gugur kewajiban kita gitu kan. Tapi kalau istri yang istilahnya baik ya, atau misalnya caranya yang halus-halus aja deh. Gimana ya kalau kita butuh ini, atau kalau sebulan kita makannya ini habisnya sekian nih, kira-kira cukup nggak gitu kan? Wah, kayaknya itu di luar kemampuan. Oh, ketahuan tuh gajinya berapa. Misalnya kayak gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang lebih cantik lah gitu, atau cara yang lebih apik gitu. Mungkin kalau memang tidak mau terbuka, caranya seperti itu gitu. Kemudian ini ada tambahan lagi nih Ustazah dari Bunda Tiviana juga. Afwan Ustazah mau menambah pertanyaan lagi. Kalau untuk membelikan kebutuhan make up, apakah termasuk kewajiban suami juga Ustazah? Kebutuhan make up ya, ini dia gini, suaminya kan senang gitu kalau istrinya itu rapi gitu kan, terus kayak artis-artis mungkin ada jauh. Artinya kalaupun make up ini istilahnya besar atau misalnya banyak gitu kan, ada ini mungkin ya kalau nggak bisa ya yang ini aja lah, mungkin bedak apa gitu kan, yang memang utama gitu kan. Ya termasuk make up itu gitu, tapi juga ketika saya bilang boleh nih kita minta uang make up dari suami, terus skincare-nya yang jutaan yang dibeli gitu, nggak benar juga. Jadi ya itu tadi mengkomunikasikan, gimana kalau saya beli ini cukup nggak uangnya, nggak usah gitu kan suami kan gitu, lebih baik beli ini aja. Wah, nggak benar juga, tapi istilahnya ini udah mau habis, kalau bedak kan butuh supaya rapi dilihat ketemu orang atau apa, mungkin sekedar lipstick gitu kan, atau yang inilah yang dasar-dasar seperti itu atau apa gitu. Mungkin suami juga insya Allah paham ya, suami yang baik seperti itu. Kayak gitu. Ya, Ustazah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari sesi 2. Akhirnya sama seperti yang tadi dari Ukti Sati. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, jika suami berdosa jika tidak menafkahi anak-anak setelah cerai. Oh iya, sama. Kemudian bagaimana dengan istri yang meninggalkan anaknya lalu nikah dengan laki-laki lain dan tidak mengurus anaknya? Hukumnya bagaimana Ustazah? Meninggalkan anaknya lalu nikah dengan laki-laki yang lain karena tidak mengurus anaknya. Lah, anaknya ini sama siapa? Sama suami gitu kan. Nah ya betul, jadi harus istilahnya dijelaskan lagi gitu untuk duduk perkaranya. Tapi yang jelas istri yang meninggalkan anaknya aja ini ya, nggak ada suaminya. Kalau anak dan suami ya jelas pasti itu berdosa gitu, jelas masih ada suami misalnya. Kalau misalnya ini dalam redaksinya ini meninggalkan anaknya, misalnya anaknya berarti ini suaminya udah nggak ada, takutnya itu misalnya udah cerai atau anaknya diasuh sama neneknya atau bagaimana gitu kan. Yang jelas tidak sepantasnya begitulah gitu, kalaupun sudah cerai juga gitu. Jadi yang jelas anak ya tetap anak, harus
kita punya tanggung jawab untuk menafkahi atau istilahnya memberikan uang saku seperti itu. Dan nikah sama laki lain tidak mengurus anak, yang jelas tidak benar seperti itu, pasti ada zolim di sana, dan mudah-mudahan kita semua jauh dari hal itu seperti itu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ini dari kolom chat sudah habis pertanyaan, masih ada jatah 2 pertanyaan lagi, silahkan. Saya Masih mau ada. tanya Ustazah, boleh nggak iseng-iseng Boleh, boleh. Iseng berhadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, Ustazah, kalau kita gini kan, kalau saya kan orangnya nggak pernah mau minta gitu ya Ustazah sama suami, misalkan mau beli ini, saya nggak pernah minta, tapi saya selalu misalkan uang belanja gitu saja, dari uang belanja. Misalkan suami saya ngasih 150.000 misalkan gitu ya. Terus nah kan kalau saya seneng cari yang hanggaku artinya bahasa Indonesianya yang 50%, diskon 50% saja. Iya, Kan iya. kalau udah jam 5 kan kayak sayur-sayur bukan sayur, ikan-ikan kan agak murah tuh. Oh iya. Nah, saya belinya di situ tuh, saya langsung beli tuh ke pasar tuh jam 5 tuh biar dapat sisa uang belanjanya biar masuk kantong gitu kan. Ya kan bisa beli baju buat sendiri. Jadi kalau saya minta takut bukan apa, saya malas berantem, malas docehin gitu loh. Jadi saya biasa uang belanja gitu loh. Itu saya kalau misalkan suami nanya, kamu ada duit nggak? Nggak ada. Dikasih ini ya, diakalin sedikit gitu ya. Nah, kadang-kadang mah pinjem duit dong, mau ini kan mau ke bank males, ada duit nggak? Ada gitu. Tapi sekali itu ada, saya pasti ada gitu kan. Dia tahu saya suka ngumpulin gitu kan, ngumpulin sedikit-sedikit gitu ngumpulin. Ada. Tapi saya suka bilang juga nggak ada. Iya. Artinya iya suka bilang emang nggak ada. yang jelas gitu kan. Iya. Jadi ini kembali ke niat kita tadi ya. Innamal a'malu binniyat gitu kan. Kita saya juga gitu, misalnya kasih ini nih belanja ini gitu kan, ada kembalian nih masuk kantong gitu. Artinya save-nya kita mau saving gitu bukan untuk apa ya, untuk yang mau hambur-hamburin sebenarnya, tapi ketika ada keperluan mendadak, betul tadi ya, ada keperluan mendadak, kita niatkan kita pegang uang gitu. Nah, jadi misalnya suami lagi di luar kota atau apa gitu kan, terus itu kita kondisikan aja kembali ke kondisi kita masing-masing gitu kan. Kayak misalnya saya di Mataram gitu kan, saya pendatang nih di sini, jadi keluarga kebetulan semua di Jawa gitu kan. Jadi, kalau butuh ini gimana, ke siapa? Nah, itu niatkan aja. Dan sekali waktu kita bisa ngobrol lah gitu kan. Kalaupun ada ini ya, Mas atau ya gitu, kita saya sisihkan uang belanja gitu, bukan maksudnya untuk menguasai harta atau apa, tapi kalau ada darurat itu supaya lebih mudah lah, intinya memudahkan aja gitu. Jadi ya saling ridho aja. Jadi sekali waktu juga bolehlah diungkapkan gitu, kayak gitu supaya enak. Oh ternyata gitu kan. Ya boleh gitu. Insya Allah suami Iya, beliau sih kita balikin lagi, misalkan pinjam sama saya, padahal uang beliau gitu, pinjam sama saya 30.000, nanti dibalikin lagi 30.000. Jadi kan saya bisa kirim ke adik saya gitu yang di Indonesia gitu kan. Jadi nggak minta lagi ke beliau gitu kan. Kalau minta lagi kan, ya kena omel ya, males gitu, gimana sih gitu, mendingan iya sungkan. Benar. Iya, jadi ya itu tadi sebenarnya ada uang terus kita di adek butuh ini gitu kan, jadi saya kirim nanti kayak gitu. Oh ya gitu. Jadi beliau juga kan kadang suami itu kita ajak ngomong gitu kan, tapi ya tapi ternyata kadang nggak terlalu itu pahalanya sama buat ke suami juga kan, berarti ya Ustazah kalau kita Insya kirim Allah, uang ke saudara kita gitu kan ya, walaupun beliau tidak tahu gitu kan,
Iya, Itu kan pakai uang belanja kita ya. betul. Ya itu tadi kembali ke hadis tadi kan. Semuanya itu sudah diberikan sekecil apapun kembalinya pahalanya adalah Ya. Untuk selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi sebelum waktunya habis. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau malu bisa dilihat kolom chat. Iya, masih ada. Jaja kita turun ke sana. Ini Masih Kak, kalau begitu saya boleh bertanya ya Ustazah. Iya, silakan, ahlan. Kalau misalnya begini Ustazah, misalnya dikasih uang untuk belanja. Uang belanja. Kemudian seperti tadi Bunda Sina, tidak seluruhnya dipakai untuk belanja, masih ada sisa. Kemudian ketika itu misalnya orang tua membutuhkan. Terus kemudian saya memberikan. Kan ada saya pernah mendengar itu ada ustazah bilang ketika kita memberikan kepada orang tua kita, maka suami harus tahu. Semisal ini waktu keadaan darurat dan kita langsung memberikan, belum meminta izin suami, apakah itu kita bersalah atau tidak gitu. Oh iya, betul. Jadi apa ya? Kalau dalam kita bicarakan kondisi kayak tadi ya darurat atau kayak gitu tuh perlu sekarang nih ini itu, sedangkan mungkin kalau kita hubungi suami gitu, wah lagi kerja atau apa gitu nggak mungkin. Nah jadi kita kembalikan ke dirinya, situasi dan kondisinya gitu. Jadi kalau nggak saya kasih sekarang, nanti mungkin misalnya di rumah sakit nih Bu gitu kan, terus uangnya kurang bayar obat kayak gitu kan pasti sekalipun kita beri kita kasih duluan gitu, toh itu suami yang baik juga nggak akan nyalahkan gitu. Jadi lihat kembali ke situasi dan kondisinya. Jadi insya Allah suami yang baik paham lah, sekalipun kita nggak langsung minta izin di situ kan, baru cerita nanti gitu kan, tadi ibu tuh butuh ini atau ini ya kakak atau ini gitu kan, kondisinya gini ya dijelaskan sebaik mungkin. Kalau nggak saya kirim tadi mungkin mungkin apalah gitu. Jadi tidak bisa kita diberikan atau wah salah nih karena nggak atau belum izin suami gitu kan. Jadi dan biasanya gini, untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu, sebelum itu, misalnya sebelum ada kejadian misalnya gitu, kan nanti kalau misalnya gini-gini, saya ini ya gitu, nggak apa-apa kan, ridho kan gitu kan, atau ya itu tadi, bagaimana mengkomunikasikan kalau ada kondisi-kondisi darurat tadi. Jadi sebelumnya itu udah ada kayak komunikasi. Nanti kalau misalnya gini ya. Gitu. Itu dikomunikasikan aja yang baik-baik, sebaik-baiknya gitu. Ya, syukron Ustazah. Untuk masih ada satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan terakhir, siapa yang mungkin ada pertanyaan? Mumpung ini narasumbernya jauh-jauh ini, kalau datang butuh tiket yang mahal sampai ke. Ayo. Ini dari mana saja, Nggih? Kalau saya dari Jogja, Ustazah. Dari Jogja, oh nggih, Masya Allah. Sambil ini mungkin bincang sedikit ya. Ini juga aslinya Klaten gitu, cuman orang tua di menikahnya ke sini, menikahnya ke Lombok. Ke Lombok. Jadi warga negara Lombok. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, maka mungkin bisa. Suaranya itu, Ustazah mau kenalan katanya dari mana? Mau kenalan. Silakan dari Bunda Sinagawa mau kenal. Oh iya benar.
Bunda Sinagawa ya panggilnya ya. Saya mah udah sering ngobrol sama Ustazah. Oh, sudah. Belum pernah lihat tatap muka langsung kan, alhamdulillah langsung ketemu. Saya mah apa aja saja, Yanti boleh, Sinagawa Oke. boleh, apa aja boleh saja. Kita mah udah sering ngobrol Ustazah. Yang lain Iya benar. kita kan Yang baru lain. pertama kali tatap muka ya Ustazah. Iya. Benar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah gitu. Ada yang mau kenalan yang lain? Ada Atau- lagi jangan-jangan nih pada tiduran nih. Oh, ini ada pertanyaan. Jafida itu dari mana Ustazah Jafida? Ustazah Anis. Oh iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir Ustazah. Afwan. Izin Ustazah, satu lagi pertanyaan, jika kita bersedekah tanpa izin suami, berdosakah? Oke, ini dilihat juga apa namanya tadi ya, siapa yang ini yang menjadi pemberi nafkah utama gitu. Kalau misalnya dari uang suami, ya tentu saja harus dengan izinnya gitu. Tapi kalau istri ada uang sendiri seperti itu, insya Allah terus misalnya suami kekurangan ya dengan sedekah tadi insya Allah bisa membuka jalan rezeki insya Allah. Jadi tergantung kondisinya. Kalau memang itu uang suami terus bersedekahnya berapa dulu gitu kan? Kadang berapakah atau misalnya itu tadi sedikitkah? Kalau hanya sekedarnya insya Allah tidak perlu izin seperti itu kan tidak mempengaruhi gitu, tidak mempengaruhi kondisi keuangan. Dan kalau misalnya sedekah ini untuk pembangunan masjid sekian puluh juta kan atau sekian juta dan istilahnya menjadi beban terutama untuk keluarga ya pasti jadi salah seperti itu. Jadi tergantung juga ininya nominalnya, kemudian kondisi itu tadi ya, siapa yang menjadi pencari nafkah utama lah kayak gitu, itu harus dengan kalau bisa dengan izinnya seperti itu. Oke, ini karena sesi pertanyaan jawabnya sudah habis waktunya. Mungkin Ustazah berkenan dengan menutup doa penutup. Untuk memimpin doa penutup. Oke, untuk alhamdulillah kajian pada malam hari ini kita dapat sharing seperti itu. Saya silakan sharing karena ini juga membuka wawasan juga untuk saya pribadi dan insya Allah akhwat semua, kawan-kawan semua bisa mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan itu datangnya dari saya sendiri. Oke. Baik, kita akan tutup majelis ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Syukron Ustazah atas waktu dan ilmunya. Jazakallahu khairan.
Untuk sahabat semua, terima kasih. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan baca istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Saya selaku pembawa acara minta maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Syukron untuk Ustazah, untuk Bunda Sinagawa dan Umi wa Ukhti yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin les. Ya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bertemu dengan orang banyak.